9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar setia LPPL Radio Magetan Indah 104,9 FM. Pada pagi hari ini bersama Mita di segmen obrolan menarik alias segomenok ya, di edisi tanggal berapa ini para pendengar? Di edisi 16 September 2025, tepatnya di hari Selasa. Dan hari ini karena kita di Segomenok ya para pendengar, tentunya ada narasumber yang cakep yang cakep hari ini para pendengar, yaitu ada Mas Dimas. Selamat pagi Mas Dimas. Ya, selamat pagi Mbak Mita. Disapa dong para pendengarnya. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Magetan Indah dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini Mas Dimas ini adalah salah satu petani milenial yang ada di Kabupaten Magetan. Dan oleh karena itu kita akan membahas dengan tema yaitu panean tumbuh, semangat anak muda bertani di era digital. Mas Dimas ini asal panean ya? Iya. Asli desa mana? Asli Desa Tapak, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wow, petani milenial. Nah, udah berapa lama nih Mas Dimas menggeluti sebagai petani? Saya menjadi petani sejak tahun 2019. 2019? Iya. Sekarang 2025 berarti Kurang udah lebih 6 tahun. 6 tahun Iya. ya. Kenapa sih? Kan banyak banget ya untuk para pendengar. Kita sebagai anak muda tentunya banyak banget yang petani itu kan panas-panasan ya Mas ya. Iya. Kenapa Mas Dimas mau nih menjadi petani? Ya, sebenarnya menjadi petani itu bukan impian saya dari kecil. Akan tapi menjadi petani itu yang mengharuskan dan mewajibkan saya menjadi petani itu karena dengan bertani itu akan menumbuhkan, sedikitnya akan membantu pangan untuk masyarakat di sekitarnya, begitu Mbak ya. Iya betul sekali, luar biasa sih ya. Emang betul sekali. Kalau kita nggak ada petani-petani, kita makan pakai apa ya? Tentunya kita setiap hari tentunya membutuhkan beras, membutuhkan nasi sebagai asupan setiap hari. Dan pendengar, saat ini bisa kita ketahui ya bahwa dunia pertanian tidak lagi identik dengan cangkul dan lumpur semata. Di era digital dan teknologi yang terus berkembang ini, pertanian justru menjadi ladang emas bagi mereka yang cerdas membaca peluang, dan salah satunya dilakukan oleh Mas Dimas ini. Dan menariknya, kini banyak anak muda yang mulai melirik dan bahkan terjun langsung ke dunia ini dengan cara yang lebih modern dan inovatif. Tentunya sebagai anak muda, kita ada perbedaan dong Mas dengan bapak-bapak yang ada di sawah sebagai petani. Nah, ini apa nih? Kalau dulu kan belum ada, jadi kalau orang tua itu mengenalnya mongso. Jadi kalau mau bertani itu cuaca itu loh. Kalau sekarang kan ada di HP, bisa melihat cuaca. Kendala utama petani itu selain cuaca itu harga. Harga. Ya, dari kalau sudah menanam harganya jelek gitu pasti hasilnya juga jelek. Jadi kalau di era digitalisasi seperti saya petani milenial itu harus mengetahui statistika. Maksudnya statistik itu kalau dulu 4 tahun itu tepat 4 tahun itu harga murah, 4 tahun lagi pasti mahal, itu sekarang tidak. Cuman selisih 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun ini harganya jelek, tahun depan pasti bagus. Itu ilmu statistik yang saya pelajari, saya praktekkan sekarang begitu. Jadi menjadi petani milenial itu harus mengetahui cuaca. Kalau orang Jawa itu mongso, yang kedua itu statistik, akankah nanti panen dengan harga mahal atau rendah, ya itu. Iya, tentunya SDM juga mempengaruhi ya, sangat Mas, betul antara mungkin dengan yang sudah sepuh-sepuh, yang udah tua-tua, dengan kita yang sebagai pemuda masih semangat, masih bahasa Jawanya masih Jowo HP lah ya, kayak gitu. Masih Jowo HP gitu. Dan kalau boleh tahu nih Mas, untuk apa ada persiapan sebelumnya nih untuk sebelum menanam padi gitu, apa persiapannya Mas? Khususnya saya itu berada di Desa Tapak, itu pertaniannya adalah hortikultura. Jadi pertanian sayur mayur. Itu selain persiapan yaitu melihat cuaca,
Karena petani itu sebenarnya adalah sahabat dari alam. Karena kalau bertani tidak bersahabat dengan alam, pasti tidak panen. Karena kalau orang Jawa nerjang mongso itu pasti tidak panen, karena banyak hama yang akan ada di situ. Selain itu, selain cuaca, tadi untuk persiapan tanaman yaitu statistik, maksudnya prediksi harga, kita harus melihat nanti yang panen itu daerah mana. Kalau sana panen, maksudnya panen raya, di sini pasti harganya turun. Gitu harus mengetahui kalau akan menanam, termasuk menanam sayur-sayuran itu. Kemudian setelah cuaca, setelah statistik, kalau saya sebagai orang Jawa ya Mbak ya, sebelum saya menanam itu, kalau ada lahan itu setiap sore saya kelilingi. Sekali lagi, bertani itu bersahabat dengan alam. Kita mengelilingi lahan itu sambil dalam hati keinginan lahan itu apa, mau ditanamnya apa, itu nanti bisa menjawab lahan itu. Jadi dengan hati. Jadi kita harus tahu ya, apa itu jenis-jenis tanah, jenis-jenis lokasi gitu juga. Selain itu juga dengan kita menanam itu, tanaman itu sebenarnya menurut saya itu juga harus sinkron dengan hati kita. Kalau menanam itu ditanya, kamu ini ingin apa? Tanamannya itu, kamu ini ingin apa? Jadi harus tahu, saya ingin dirabuk, saya ingin air, saya ingin disemprot vitamin atau apa begitu. Jadi harus tahulah. Menanam pakai hati ya Mas. Ya, menanam pakai hati. Menanam pakai hati, emang perlu ya? Ya harus itu. Karena sekali lagi petani itu adalah sahabat dari alam ini. Betul sekali, betul sekali. Kita membutuhkan petani tentunya ya para pendengar. Jadi untuk para pendengar muda-mudi nih, kita harus mencontoh nih Mas Dimas bahwa bertani itu nggak seburuk itu ya Mas ya. Dan kalau bilang seburuk itu, nah ini keuntungan nih, membahas soal keuntungan. Ini tentunya cuannya banyak nih. Keuntungannya gimana nih Mas? Boleh menurut saya itu Mas, Mbak, seorang petani itu ya kolo-kolo panen, kolo-kolo tidak. Kalau panen harus banyak-banyak bersyukur. Kalau tidak ya berarti itu belum. Begitu. Cara mensikapinya harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sekali lagi adalah petani itu adalah sahabat alam itu. Iya. Jadi untuk keuntungan itu ya apa ya? Kadang-kadang ya untung banyak ya. Pokoknya dinikmati aja gitu harus sih. Disyukuri, dinikmati. Betul saya sekali. Itu pernah menanam bawang merah itu baru tahun 2024 kemarin. Itu waktu menanam alhamdulillah harganya tinggi. Itu modal 19 juta, laku 90 juta. Wow, itu berapa persen nih berarti ya? 19 juta menjadi 90 juta dalam 2 bulan. Aku langsung besok deh ya Mas, boleh gak sih langsung aku ajarin jadi petani juga. Ini luar biasa nih para pendengar. Jadi bagi para pendengar yang mungkin belum, itu ada basicnya gak sih Mas? Masnya ada basic bertani gitu gak sih? Ya sekali lagi yang tadi saya bicarakan, sebenarnya saya itu gak ada basic petani, juga gak ingin jadi petani, juga gak ada cita-cita jadi petani. Tapi ini mengharuskan saya terjun ke lapangan, ke lahan untuk bertani itu karena begini Mbak, prinsip saya itu bekerja itu tidak mau diperintah orang. Jadi apapun saya harus bisa, dan merintah orang juga bisa mengerjakan orang, begitu. Iya, siap, betul. Jadi untuk para pendengar, ini banyak banget sih Mas, para pendengar, mungkin anak-anak muda sekarang tuh tanya soal infoloker. Nah, menurut sampean ini gimana nih sebagai seorang wirausaha, anggapannya ya, wirausaha, seorang petani milenial sekarang? Banyak sekali pemuda yang menganggap bahwa sebagai petani itu aduh panas-panasan ngapain ya. Ini loh Mas Dimas ini keuntungannya luar biasa loh ya, menjadi petani, bisa dicontoh nih para pendengar ya. Mungkin bisa diberi pencerahan nih Mas nih.
Untuk para pendengar khususnya para pemuda milenial, sebenarnya saya itu petani, tapi saya jujur macul itu saya nggak bisa. Loh, nggak bisa macul ini? Saya itu nggak bisa kalau macul. Jadi kalau ke lahan itu cuman lihat pekerja, ini yang kamu kerjakan. Lihat tanaman, tanaman ditanya, kamu ini ingin apa? Gitu dalam hati itu. Oh ya, saya ingin dirabuk, nah ini rabuk begitu. Nah, ini perlu dicontoh ya para pendengar bahwa semua hal, semua pekerjaan itu sebenarnya baik ya, asal Iya. kita menggunakan hati. Iya, betul sekali. Asal kita menggunakan hati. Dan untuk para pendengar yang mau join di talk show kita pada pagi hari ini, boleh banget langsung aja hubungi kami di 081217688454 atau melalui live di media sosial kami di TikTok Radio Magetan Indah. Dan kalau para pendengar mau bertanya-tanya seputar gimana sih Mas Dimas ini dari awal, atau mungkin sekarang udah di tahap apa, atau mungkin pertanyaan lainnya, boleh langsung aja hubungi kami di nomor yang sudah Mita sebutkan tadi. Dan lanjut nih Mas Dimas, kalau peran pemerintah daerah nih bagi Anda sebagai petani milenial seperti apa? Ya, selama 2019 saya terjun di pertanian itu, menurut saya peran pemerintah saya itu agak kurang ya. Tentunya ini peran pemerintah daerah Kabupaten Magetan khususnya sebagai untuk para masyarakat semuanya aja ya, untuk para pendengar ya. Ini sebagainya penting juga ya para pendengar, dan tentunya pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magetan mensupport semua masyarakat yang ingin berkembang tentunya di Kabupaten Magetan, apalagi salah satunya Mas Dimas ini selaku petani milenial yang ada di Kabupaten Magetan. Kalau mungkin ada rekannya yang lain dari kecamatan lain, Mas, ada nggak? Sementara ini kalau dari Magetan belum ada, tapi kalau dari Ngawi itu pernah. Saya itu waktu ada studi banding di Klaten itu bersama namanya Pak Har Kewadungan Ngawi. Itu petani padi, lahannya hektaran, satu kali panen itu untung 200 juta. Satu kali panen tanaman padi. Wow, satu kali panen 200 juta. 200 juta. Waktu itu ada pameran itu, alat semprot itu kayak drone tapi besar. Itu harganya berapa, itu setara mobil apa, langsung dia beli. Karena apa? Itu tahu manfaatnya daripada pekerja saya nyemprot tiap pagi, itu kan bisa dimanfaatkan. Cuman pakai remote. Pakai remote Iya. itu, Mas? Drone besar itu Iya. itu bisa menyirami tanaman, dalam artian memberikan obat itu pakai remote. Sekarang canggih banget ya teknologi pertanian Itulah tuh, Mas ya. petani milenial itu harus menggunakan apa yang bisa digunakan dengan kreativitas, dan inovasi-inovasi itu harus digunakan, terutama kecanggihan dalam bermedia sosial. Iya, betul-betul. Dan sekarang tuh emang teknologi baik media sosial dan sebagainya itu udah mendukung sekali ya, Mas, Iya, untuk benar. mencari tahu soal Iya. apa alat-alat yang sekarang lagi hype atau mungkin bisa membantu meringankan pekerjaan di lahan ya. Iya. Kalau dari Mas Dimas ada nggak alat yang baru atau inovatif atau gimana mungkin? Iya, kalau saya itu cuman menggunakan, kalau pH tanah itu menggunakan HP, ada alat pengukur pH tanah itu saya gunakan seperti itu. Sedangkan untuk pengobatan tanaman juga biasa menggunakan Semprot biasa. Iya, semprot biasa, tapi yang mengerjakan ya pekerja saya. Oh gitu, ya. Jadi untuk alat teknologi yang terbaru kan belum ya ini? Iya, Ya, nanti kita doakan bersama-sama ya Mas ya, habis ini Iya, tapi sambil kan langsung. Mas Kelvin juga mau menyalurkan bantuan itu traktor yang langsung membuat bedengan tanpa mencangkul itu. Oh itu ya, traktor Iya. yang lagi viral di TikTok itu juga Iya, ada sih, kayak iya, pernah ha, lihat. betul. Ya semoga pemerintah daerah ikut mensupport ya, untuk mensupport dari Mas Dimas ini. Dan tentunya untuk para pendengar mungkin yang ada hal keunikan atau mungkin sebagai petani atau peternak, katanya peternak juga nih Mas Dimas. Ya, saya peternak ayam petelur. Peternak ayam petelur Ayam ya. petelur. Nah, itu gimana Mas mengimbangi antara bertani, beternak? Iya. Saya itu sekali lagi orang Jawa masih mengugemi Jawa itu ya, Mbak. Iya.
kalau orang di desa itu ada lahan diharuskan bertani. Selain itu ada rojokoyo. Kalau orang tani harus mempunyai rojokoyo, itu diwajibkan. Rojokoyo itu sapi. Jadi kalau bertani itu cara menabungnya itu sedikit harus maksudnya dibelikan rojokoyo, itu buat tabungan masa depan gitu. Yang seterusnya itu saya juga beternak ayam petelur, yaitu untuk kehidupan makan sehari-hari lah untuk ayam petelur itu. Berapa ekor nih Mas? Sekarang sekitar 2000 berjalan. Itu mah bukan untuk makan sehari-hari Mas. Itu buat makan orang-orang sehari-hari. Ya luar biasa sih ya, udah bertani, beternak. Ini patut dicontoh nih untuk para pendengar sebagai pemuda-pemuda. Ini umurnya berapa sih Mas? Saya umurnya 28. 28. Yeah. Jadi nggak salah dong yang umur 24 juga ingin merintis juga ya. Ya, untuk para pemuda, khususnya pemuda-pemudi di Kabupaten Magetan, itu janganlah menganggap petani itu kecil. Jangan. Karena kalau petani itu kecil, petani itu nggak untung besar, itu cuman pandangan manusia. Sebenarnya petani itu adalah pekerjaan yang sangat agung, karena petani itu mendapatkan hasil yang insya Allah akan berkah, karena menanam langsung dari alam akan tumbuh, dan itu mungkin tidak akan menjatuhkan orang lain, tidak akan mendolimi orang lain. Itulah petani. Iya, betul-betul. Dan tentunya petani juga membantu orang lain ya. Karena petani itu juga menyediakan pangan untuk orang lain. Begitu. Iya, betul sekali. Dan ini udah ada pertanyaan dari para pendengar, Mas Dimas, apakah ada pelatihan untuk anak muda agar lebih suka untuk menjadi petani? Menurut saya, ini saya sebagai orang Jawa harus dalam hati ingin menerjemahkan falsafah Jawa. Ketika sopong kang tekun gondeli teken bakal katekan. Nah, ini saya implementasikan dalam hati saya. Siapakah orang yang kreatif, adaptif, inovatif, maka akan menjadi orang yang survive. Itu sopong kang tekun dadi. Kemudian gondeli teken itu apa? Menurut hati saya, sedangkan tekanmu itu apa? Pekerjaan kamu itu apa? Keinginan kamu itu apa? Kalau kamu bertani, berternak, tekuni itu. Jadikan kreativitas, jadikan inovatif, maka kamu akan survive. Dan akhirnya bakal katakan. Jadi apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dalam kegiatan tadi akan menjadikan kamu teko, jongkomu teko, keinginan kamu akan mendapatkan itu. Yaitu pesan saya untuk para pemuda di seluruh Kabupaten Magetan, khususnya para pendengar radio Magetan Indah, yaitu tadi. Iya, luar biasa. Ini patut aku juga sebagai pendengar nih ya Mas, sangat bermanfaat bagi diriku sendiri sih. Dan ini udah ada pertanyaan masuk lagi nih buat Mas Dimas. Dari Faisal Magetan, bertaninya menanam apa saja, modal dan omset kira-kira berapa untuk satu masa tanam? Ya, kalau saya itu bertani hortikultura, jadi sayur mayur. Pernah tanam bawang merah, modal 19 juta, hasil 90 juta dalam 2 bulan. Yang terakhir ini menanam tomat, itu modalnya sekitar 10 juta, terus kemudian mendapatkan hasil 40 juta. Juga pernah menanam kubis, itu modalnya sekitar 10 juta, mendapatkan untung 30 juta juga pernah. Bersih ya itu Mas? Iya, bersih. Tapi ya itu kalau bicara tentang hasil ya. Iya. Tapi kalau rugi juga pernah. Jadi itu sekali lagi, kalau saya sebagai petani milenial dan saya berpesan kepada petani-petani itu jangan sampai melawan cuaca, karena petani itu sahabat alam. Tadi kalau Mas Dimas bilang rugi juga pernah, nah ceritain dong dikit aja nih Mas. Ya.
Gimana biar bisa bangkit dan gimana waktu Mas Dimas ini rugi? Ya sekali lagi sudah saya bicarakan tadi. Wong tani itu tansah ngenteni. Jadi kolo-kolo oleh panen harus bersyukur. Kolo-kolo tidak panen juga harus bersyukur, harus dinikmati. Anggap saja ketika belum panen sudah dirapuk, sudah diapa-apain itu. Nanti ditabung di lahan itu, nanti juga akan tumbuh dengan harapan kita, dengan maksudnya kreativitas kita, inovatif kita. Ini harus ketika saya sudah rugi tahun depan, maksudnya menanam lagi, jadi harus Pantang menyerah ya, pantang menyerah lah. Ini ada yang bertanya juga dari Wong Magetan. Iya. Kalau cabai gimana Mas? Ya, pernah saya itu menanam cabai. Saya itu di lahan lereng Lawu. Iya. Itu pernah menanam cabai. Kalau cabai itu menurut saya itu belum menemukan statistiknya. Kapan harga turun, kapan harga naik. Soalnya kalau dulu itu kalau harga bawang merah naik, cabai pasti turun. Kalau bawang merah turun, cabai pasti naik. Tapi sekarang statistik ilmu saya itu enggak seperti itu. Kadang berambang naik, cabai juga naik. Jadi sulit diprediksi. Kalau tentang hama menanam cabai itu menurut saya mudah lah. Mudah ya, jadi cabai kalau buat pemula-pemula cabai worth it ya berarti. Kalau saya buat pemula itu menyarankan ya tomat. Tomat. Iya. Jadi buat pemula disarankan Mas Dimas yaitu menanam tomat. Selain itu mungkin ada Mas? Selain itu menurut saya apa ya? Menurut saya cuma tomat itu Mbak. Tomat Karena aja apa? ya? Tomat itu dengan harga murah pun akan menghasilkan selama tomatnya bagus. Karena tomat itu kan satu pohon bisa mendapatkan 3 kilo. Tadi ada juga yang komentar ya, Kak kalau cabai masih tetap pedes kok. Katanya cabai tetap masih pedes gitu. Ya. Sampai kapanpun cabai itu pasti pedes. Masih pedes ya. Oke baik pendengar, kita sejenak break terlebih dahulu ya. Lanjut kita sesi kedua habis ini dengan kita tunggu pertanyaan-pertanyaan daripada pendengar semuanya. Aku ingin terbang
Baik pendengar setia Radio Magetan Indah, dengarkan selalu siaran Radio Magetan Indah di frekuensi 104,9 FM. Buat kamu yang beraktivitas mobile atau berada di luar kota Magetan, jangan khawatir. Siaran Radio Magetan Indah juga dapat didengarkan melalui live streaming di alamat lppl.magetan.go.id atau di alamat radioonline.id. LPPL Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. 104,9 FM. Radio Magetan Indah. Sarana informasi dan hiburan. 104,9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Baik pendengar, masih bersama Mita dan Mas Dimas ya di edisi segmen obrolan menarik pada pagi hari ini, Selasa 16 September 2025 dengan tema Panean Tumbuh Semangat Anak Muda Bertani di Era Digital. Dan kita balik lagi ke pembahasan kita yang tadi ya para pendengar, bahwa petani sekarang itu, apalagi petani-petani milenial, bisa menggunakan teknologi seperti media sosial untuk mencari tahu dan mempermudah pekerjaan para petani saat ini. Dan ini udah ada pertanyaan masuk lanjutan dari tadi ya, dari Magetan. Bertani kan biasanya harus punya lahan nih Mas. Nah kalau rekomendasi bertani yang potensial menghasilkan dengan lahannya minim, atau anggaplah untuk memanfaatkan pekarangan, nih apa nih? Ya, itu menurut saya ya Mbak. Untuk memanfaatkan pekarangan rumah itu, kalau mau bertani belum punya lahan, yaitu harus memanfaatkan pekarangan rumah dengan membeli polybag diisi tanah, diberi rabuk, ditanami, yang penting tanami sayuran, tomat, lombok dan lain sebagainya, itu pasti menghasilkan. Tapi kalau cuman pekarangan itu cuman untuk dimakan. Ya, bisa lah dimanfaatkan ya, bisa dimakan ya. Seharusnya kita anggaplah kita belanja nih, nggak usah dibelanjain, udah ada, tinggal metik aja nih di pekarangan. Ini juga ada pertanyaan lagi nih buat Mas Dimas. Selamat siang dari Kaudanan. Mau nanya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai petani milenial? Tantangan terbesar adalah modal. Modal. Terus apa nih solusinya nih dari Mas Dimas, dan cerita mungkin? Iya, kalau saya keterbatasan modal dari dulu kan, yang pertama saya alami itu kesulitan modal dalam bertani. Jadi kalau bertani itu, kalau belum punya modal itu saya harus membeli lahan. Kalau di wilayah desa Tapak Mbak, itu ada, itu hutan, tapi bukan hutan lindung, itu hak guna usaha, HGU, itu boleh. Kalau nggak ada pohonnya itu boleh dimanfaatkan, maksudnya dibuat bertani. Oleh siapapun itu? Oleh siapapun, tapi itu tidak akan bayar ke pemerintah. Cuman kalau ada pohon apa di situ harus dirawat. Kalau di atas di tempat saya di Desa Tapak itu ada pohon pinus, jadi harus pohon pinus itu diambil getahnya, dan getahnya pun bisa dijual, hasilnya itu untuk kita sendiri. Oh gitu. Kalau di Desa Tapak ya. Untuk di wilayah atas Di pegunungan. wilayah atas. Ya. Oke. Atau mungkin setahu Mas Dimas ada nggak yang memanfaatkan juga seperti itu? Banyak. Kalau warga di Desa Tapak itu malah banyak yang kekurangan lahan. Jadi ada lahan HGU itu juga digunakan. Ada tanah kas desa itu juga kalau disewakan nanti disewa. Justru alhamdulillah, tepatnya di Desa Tapak itu di bagian bawah itu banyak anak muda-muda yang mulai bertani milenial. Sedangkan ini ada program dari salah satu visi di pertanian itu tentang menanam seledri. Itu diambil bijinya, yaitu 1 kilo 700.000, 600.000, 700.000. Itu banyak yang satu lahan cuma berapa ya, 10 kali 10 lah, itu sudah mendapatkan untung yang cukup banyak. Ini peluang juga sih Mas, ya, apalagi Kabupaten Magetan itu terkenal dengan melimpahnya sayur-sayuran, ya, betul kan sekali. Mas ya.
Dan banyak sekali ini masyarakat-masyarakat di daratan sana ya, Iya. yang Madiun Selatan maupun di wilayah-wilayah yang nggak seperti di Magetan Iya. karena dataran tinggi Iya. ya, itu mencari sayur-sayur itu emang terkenalnya di Magetan itu murah-murah Iya, gitu ya. benar sekali. Dan ini ada pendengar yang tanya nih Mas, info harga bawang merah di Magetan. Untuk harga bawang ini kurang tahu ya saya, Pak. Untuk per hari ini. Iya, berarti ini. Terakhir itu harganya sekitar, kalau di sawah itu sekitar 30.000. 30.000 ya Ya, kalau itu di sangat sana. tinggi. Kalau dari maksudnya masyarakat biasa, maksudnya dari konsumen itu langsung beli ke petani itu bisa nggak sih Mas? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Cuma 1 kilo atau berapa gitu Iya, bisa? bisa. Itu kalau di daerah saya kalau cuma 1 kilo nggak beli, Mbak. Kasih lah. Oh, dikasih Iya. malah. Itu apalagi waktu panen itu, wah. Kalau yang ingin mengambil silahkan. Silakan. Yang penting dimakan gitu. Wow. Kalau gitu ini yang dari sana-sana boleh ya lah ya, Iya. main-main ke tapak ya Mas ya. Iya. Oke, baik para pendengar, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar udah terjawab ya, atau mungkin ada pertanyaan lagi dari para pendengar yang akan dilontarkan nih untuk Mas Dimas mengenai petani milenial, atau mungkin tips. Oh iya, belum bagi tips nih Mas Dimas. Tips untuk para petani milenial mungkin yang ingin memulai, atau mungkin yang sudah terjun tapi pernah gagal, atau dan lain sebagainya, permasalahan di dunia pertanian, gimana nih Mas Iya. tipsnya? Sedikit saya bercerita ya, Mbak. Oke. Dulu waktu tahun 2023 itu di Desa Tapak kedatangan KKN mahasiswa dari salah satu perguruan kesehatan. Iya. Itu ada satu anak namanya Ilham, beramatkan di Desa Banjarjo Ngariboyo. Iya. Itu dia perawat. Maksudnya kuliahnya di keperawatan. Iya. Tapi akhir-akhir ini dia justru menggeluti tentang pertanian. Karena itu tanya saya, Mas, saya ingin menanam bawang merah. Ya silakan Ham, kamu coba tanam. 1 kali gagal, karena apa? Dia nerjang mongso, bukan wayahnya, bukan waktunya menanam, dia nanam. Oh gitu. Padahal itu waktu itu dia banyak itu nanamnya, berapa kintal itu benihnya. Tapi saya bilang, kamu harus semangat, tanam lagi. Kemudian dia menanam lagi. Akhirnya apa? Untung besar, dia merasakan, wah, sedangkan dia di sana di Banjarjo itu banyak lahan, punyanya bapaknya, mbahnya itu banyak lahan, tapi ditanduri cuman padi. Nah, dia diolah, dia nanam melon, dia nanam timun, bawang merah, tomat. Itu waktu menanam tomat juga bareng dengan saya. Itu namanya Ilham. Dia jurusan keperawatan tapi justru malah bertani Terjun di di petani milenial. dunia pertanian, Iya. gara-gara lihat Mas Dimas ini ya waktu Iya. KKN kan Iya. ya di Tapak Panean. Dan ini mungkin bisa dicontoh juga ya, karena emang kalau kayak gitu tuh emang berani menerima resiko nggak sih Iya, Mas? harus, apapun itu harus menerima resiko. Resikonya apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Jadi saya itu mempunyai rumus kehidupan. Malu itu sama dengan kelaparan, gengsi sama dengan miskin, takut sama dengan gagal. Itulah prinsip saya Baik. untuk para pemuda-pemudi Kabupaten Magetan. Luar biasa nih ya, prinsip dari Mas Dimas ini patut diaplikasikan nih untuk para pendengar semuanya. Dan closing statement dari Mas Dimas di sesi talk show pada siang hari ini apa Mas? Ya, untuk para pendengar Radio Magetan Indah dimanapun Anda berada, seperti tadi yang saya bilang, falsafah Jawa, sing sopo tekun, gondelan teken, bakal katekan. Sing sopo tekun dalam artian siapa yang kreatif, inovatif, dan lain sebagainya, dia akan menjadikan orang yang survive. Dia akan menjadikan orang yang cerdas dalam artian apapun itu yang dia gondeli bakal tekan. Maksudnya yang digondeli tekan itu apapun pekerjaanmu, tekan itu pekerjaan. Maupun pekerjaanmu itu bertani, berdagang, berternak, apapun itu, ketika kamu gondelan itu tadi, pasti kamu akan
ketekan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, tidak harus yang tinggi lah. Pasti dengan 3 kunci tadi pasti akan tercapai. Luar biasa. Terima kasih Mas Dimas atas closing statement-nya yang luar biasa pada siang hari ini di hari Selasa, tentunya semoga bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Dan kita tutup segmen obrolan menarik hari ini dengan semoga untuk para pendengar semuanya di luar sana, khususnya di Kabupaten Magetan, pemuda-pemuda milenial bisa mencontoh nih apa yang dilakukan Mas Dimas sebagai petani milenial. Karena petani itu bukan pekerjaan yang rendah ya Mas Dimas ya, tetapi petani itu merupakan suatu hal yang agung, pekerjaan yang agung, lebih dari yang lainnya. Oke pendengar, kita pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.